Halo, halo Zahran. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo, apa kabar Zahran? Baik. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Udah makan malam? Sudah. Berarti di situ sore. Iya udah sore ya? Malam ini. Eh, Malam. kan beda 4 jam Zahran. Kamu masih di Arab kan? Saya udah di Malaysia sekarang. Oh, masuk kuliahnya kapan sih? Kayak Maret nggak sih? Eh, Senin nantinya. Kelihatannya Oke. Senin. Berarti beda sejam ya? Jam 8.30 ya? Di sini sekarang jam 10.30 Oh, itu 10.31. lebih. Gak Saya apa-apa lebih ya? duluan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau nanti besok mau, kalau udah tahu ternyata jam saya lebih malam, bisa aja besok ganti waktu gitu. Saya Ah, bisa gitu sih. oke. Oke, nggak apa-apa sebenarnya kalau malam ini jam 9. Tadi emang karena perlu disiapin dulu. Terus Hmm. sambil kaget juga. Oke, anyway, congratulations untuk Python Pro 2-nya. Udah beres dan sekarang kita akan masuk ke Unity. Ya, jadi ini adalah finalnya berarti ya. Kita akan coba masuk ke dalam pembuatan game dan akan menggunakan bahasa baru. Tapi untuk di awal-awal kita akan menggunakan sebuah engine ya namanya Unity. Oke? Ya. Siap. Nah, introduction to Unity. Oke. Apa Unity itu Zahran? Dia tuh apa ya, platform ya, software buat engine apa gitu, buat bikin game sih di situ. Jadi kita ngedesainnya lewat situ, codingnya sebenarnya kita ngekoneksi sih, bukan lewat situ ya. Tapi pakai bahasanya tuh kalau unit itu dia pakai C Sharp. Jadi kita akan nge-connect si aplikasi apa software itu ke Visual Studio-nya, nanti kan buat codingnya di situ. Jadi apa ya, platform buat kita ngedesain game sih itu. Desain game, membuat game jenisnya apa gitu sih. Betul, yes. Nanti akan ada platformnya juga. Kita nanti akan coba menggunakan scripting ya. C Sharp tadi udah disebutin untuk keywords-keywordsnya, oke? So, hari ini kita akan coba bahas dulu sebenarnya kenapa video games ini interesting untuk some majority of peoples. Terus, dan ini bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia belum ada. Kita Ya, akan belum pakai ada. bahasa Inggris di materialsnya. Dan how video games are developed sama kita akan coba membuat project pertama kita di Unity. Ya, jadi kita akan coba membuatnya. Tadi udah Kak Daud cek, itu udah bisa bikin project ya harusnya Zahran ya di Unity Hub kamu ya. Iya, Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam video game ya. Video game apa itu Zahran? Video game. tempat ini sih apa, video game, bermain permainan, permainan secara virtual. Betul ya. Jadi dia memanfaatkan teknologi untuk kita bisa terhibur ya atau menjadi media hiburan buat pemainnya. Oke. Nah, nanti kamu akan coba belajar gimana caranya memindahkan misalnya kita mau coba memindahkan si pingpong game ini ya, itu bisa menggunakan yang namanya mechanics sama dynamics. Oke, jadi dalam sebuah logika game itu kombinasi antara mekanik sama dinamik itu akan menjadi sebuah logika dari si game. Oke, contohnya gimana? Contoh nih, ya. Kalau misalnya game cuma ada mekaniknya doang, kamu coba gerak-gerak doang gitu ya. Ya, itu berarti nggak ada dinamikanya, nggak ada tingkat kesusahan yang bertambah, maka gamenya akan menjadi so-so atau biasa aja, ya. Nah, makanya kita perlu mempertimbangkan si emosi dari pemainnya. Oke, jadi kalau kamu bisa ngebikin game yang dia nanti bisa dipersulit atau mungkin nanti ngebikin story di dalam gamenya, itu akan jauh lebih baik ya dibandingkan langsung main game doang. Oke? Nah, jadi akan ada yang namanya game engine, tadi udah kamu mention juga, dan Unity adalah salah satu termasuk ke dalam game engine-nya. Atau kalau misalnya ini unfamiliar, kita sebutnya sebagai framework. Ya, jadi framework ini adalah kerangka kerja buat ngebikin game dari Zahran punya.
ya. Nah, tadi udah disebutin juga akan ada C Sharp plus tambahannya ya. Ada Physics Engine, Sound Engine, sama ada Graphic Engines. Jadi perlu tiga kombinasi ini juga ya, selain cuma scripting doang. Oke? Ya. Hmm. Nah, bedain antara game engine sama game content. Oke, jadi game engine berarti kalau kita ngomongin di website kemarin ada back end sama front end. Nah, game engine ini adalah back end-nya, front end itu untuk tampilan usernya, ya, atau di mana ada UI UX itu tempatnya, ya. Ada beberapa game engine yang bisa kita pakai, tapi akan kita pakai yang Unity. Oke, kita akan pakai yang Unity. Kenapa? Cross platform, banyak yang pakai. Jadi kalau nanti ada error, kamu bisa nemu gampang di browser ya, tinggal di searching. Terus nanti banyak yang gratis. Oke. Nah, contohnya kayak gini ya. Kita akan coba buat. Ya, kita coba lihat dulu. Untuk awal-awal nanti kita akan coba membuat game yang namanya 3D ini. Gimana sih caranya game 3D ini bisa dibentuk ya? Gitu. Banyak banget contohnya. Atau misalnya mau dua dimensi juga masih oke. Tapi sebenarnya untuk pemula lebih mending pakai tubing sih ketimbang 3D. Untuk secara grafiknya, ya nggak sih? Kenapa Zara? Untuk apa ya? Untuk membuat game tuh lebih baik pakai 2D dulu nggak sih? Kayak lompat ke 3D, kayaknya lebih susah nggak sih aslinya? Hmm, bisa dibilang gitu. Tapi kan yang dua dimensi udah, ya nggak? Iya sih, Kita yang kan di di Pygame Python itu, dulu. Tapi emang di emang Python agak iya. beda sih. Memang Tapi beda yang di itu Unity ini kita fokusinnya ke 3D. 3D ya. Ah, ya. Ha-ha. Nanti sebenarnya kalau kamu, iya kalau logis apa logikanya dua dimensi harusnya akan jadi lebih mudah ya. Karena dia nggak mikirin maju mundurnya objek. Oke, Iya. Hmm. setuju. Ya. Nah, terus kesimpulannya berarti apa? Kalau yang namanya game tadi ingat ya, kuncinya tadi yang di bagian sini sih Zaran. Jadi ini ya, yang perlu dinotis adalah di bagian sini. Jadi game engine, aduh hilang lagi mouse-nya. Nah, game engine itu gabungan antara grafik, musik, fisik, sama script. Oke? Iya. Hmm. Nah, nanti kita akan coba membuka yang namanya projectnya di Unity ya, Zahran. Jadi nanti kamu buka aja di Unity, terus bikin dulu new project ya. Kita akan coba membuat yang 3D. Kita mulai dari basics dulu. Nanti kamu bikin create project dan akan ada interface-nya. Oke? Nah, interface-nya kalau pernah Zahran pernah main Roblox atau malah udah pernah pakai Unity sebelumnya? Em, Pakai Unity sebenarnya saya pernah lihat tutorial aja sih. Kayak ngekoneksi aja sih, ngekonek antara Unity ke si codingan aja sih. Tapi untuk benar-benar pakai kayak buat proyek belum pernah. Oke, sip. Nah, nanti kita akan coba pengenalan dari tampilan di antar muka Unity-nya, ya. Terus, kalau Roblox Studio udah pernah main? Main gamenya pernah, cuman buat gamenya enggak. Oke. Nah, dia mirip-mirip ya. Dua ini mirip-mirip, jadi nggak ada beda jauh. Yang penting kita akan menambahkan dulu. Yang perlu di notice kalau misalnya Zaran ingat ketika kita pengen ngebikin game di project sebelumnya itu berarti di Maze Labyrinth ya. Nah, Maze Labyrinth kan kalau misalnya Zaran masih ingat, kita butuh yang namanya gambar untuk menampilkan si player, lalu ada kotak baru nanti di dalamnya ada gambar. Nah, ini yang kita sebut sebagai objek. Oke? Di Unity semuanya kita sebut sebagai objek. Oke, jadi kemarin-kemarin yang kita pelajari itu adalah hasil dari yang Unity pakai, ya. Jadi biar ada sinkron ya, gitu. Nah, pertama tadi berarti ada apa? Project window buat ngerjain ya. Terus nanti ada hierarchy window. Hierarchy window berarti di sini untuk melihat ya semua asetnya ada di sini. Jadi kadang kamu kehilangan ya asetnya di project window nggak tahu di mana gitu ya. Kamu tinggal klik aja langsung ya asetnya spesifik di sini. Hah? Dan initialnya udah ada ya, udah ada main camera, udah ada directional light juga ya itu untuk yang barunya. Yang kalau kamu buat udah langsung default. Lalu kita bikin
yang namanya nih ya, ada inspektor window atau properties ya. Jadi nanti dia gunanya untuk apa? Untuk ngasih tahu penjelasan setiap asetnya. Contoh, kamu pengen ngeklik directional light. Nah, berarti propertiesnya akan beda dengan main camera ya. Nanti bisa kamu ganti-ganti itu. Kalau misalnya di dalam kelas kita sebutnya property. Nah, ini kita rubah-rubah di sini. Oke? Nah, what is an object and its component? Masih ingat nggak apa itu objek? Ya, Tadi udah kita bahas sih. Coba, kalau menurut penjelasan kamu sendiri apa objek itu? objek tuh apa ya? Em, Mungkin kita bisa sebut kayak sebuah kelas kan ya. Jadi kelas dari sebuah bentuknya benda. Ya itu maksudnya kayak ciri-cirinya gimana, em, ukurannya mungkin bisa dibilang atau enggak, lebar size-nya. Dia itu apa ya? Ya objek sih sebenarnya, sejenis benda gitu, benda yang ada yang pasti ada klasifikasinya jenisnya apa gitu. Ya kayak gitu sih. Betul, betul, yes, Ya. yes, kayak gitu ya. Terus tadi udah mention kelas, betul. Nah, jadi objek itu adalah si benda nyatanya dari template ya. Atau kalau di Unity kita sebutnya empty container. Dia wadahnya, ya. Wadahnya untuk apa? Wadahnya untuk si komponen tadi. Nah, komponen ini yang kita pakai 3D object. Oke. Nah, nanti di scene window kamu nanti ada beberapa alat ya, bisa pakai positions atau misalnya angle-nya dan juga size-nya, ya. Nah, ada beberapa keywords yang penting ya shortcutnya. Kamu bisa pakai W untuk moving, E untuk rotations, sama R untuk resizing. Nanti caranya gimana? Perlu diklik dulu ya di hierarchy-nya. Jadi di hierarchy window kamu klik dulu asetnya, baru nanti bisa dikecilin atau pakai tools yang lain. Ya, gitu. Nah, nanti apa yang akan kita buat? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ini belum langsung codingannya langsung ya, belum ke Belum sisapnya langsung ya, dong, belum masih tampilan, sama masih tampilannya ya. tampilan. Codingannya itu di mana bentar? Kayaknya kita masih bahas pengenalan Di dulu Visual di Studio deh itu. awal-awal. Nanti Codingannya ini di pakai Visual pertemuan Studio 9, kemudian 9 ya. pertemuan 9. Masih pertemuan Oke. 9 masih jauh. Kita pengenalan dulu sampai pertemuan 8 ya. Pertemuan 8 kita kenalin dulu semua apa fitur-fitur di Unity. Baru kalau udah ready, nanti kita mulai masuk ke dalam codingannya ya. Ya, Codingannya pun ini masih basics. Ya, jadi kita mengulang yang ada di Python Pro, tapi versi C Sharp. aku ya. Nah, nanti baru di sini nih. Ya, siap-siap di pertemuan ke-16 ke atas. Oke, kita Oke. mulai bikin projectnya. Ya. Nah, Ya, tapi no worries, kita di awal-awal masih pemanasan. Oke, jadi santai. terus Nanti ada lagi pertanyaan lain? nggak ada sih. Ada ya. Nah, apa yang Ya. akan kita buat? Pertama, kamu akan familiar dulu dengan objek-objek yang ada di dalam Unity. Ya, sebenarnya tadi yang ngejelimet banget itu ya, dari si video contohnya, ternyata basicnya cuma 4. Ya. Dia basicnya cuma ada 4. Dia eh, bisa cube, sphere, atau silinder, atau kapsul. Oke, dari 4 3D objek ini baru kita modif sedemikian rupa, bisa jadi ngebikin orang, dan lain sebagainya. Oke, nah nanti kita coba nambahin plan. Plan ini kayak ibaratnya wadah, ya, biar dia nggak langsung di base plate-nya ya. Tapi kamu butuh plan dulu untuk menambahkan si floor-nya, ya. Nah, nanti kita coba, biasakan kita mulai dari awal ini kita nge-rename ya. Kita nge-rename dulu si asetnya, karena kadang kalau misalnya nggak di-rename, suka kelepasan, ya. Suka kelepasan untuk ngebikin scriptnya, ya. Jadi selalu rename namanya ya, sesuai dengan fungsinya. Oke? Nah, gimana cara menambahkan si objek ini? Ya, caranya kamu tinggal klik game object, lalu pilih yang 3D object. Nah, ini ada pilihan-pilihannya. Oke, nanti Kadot akan tunjukin. Hmm. Terus perlu diklik dulu ya kalau misalnya mau dipakai tools. Perlu diklik dulu, mau di move, mau di ukurannya digedein, ya. Atau mau dari apa tadi propertiesnya itu boleh juga, ya. Terus nih ada flight mode, ya. Flight mode ini nanti kamu bisa ngebikin hold down the right mouse button, ya. Jadi kamu bisa menggeser nanti layar dari si
working window-nya, atau nanti ada gambar tangan sih. Kamu klik aja nanti gambar tangannya digeser-geser bisa. Oke. Hmm. Awalnya nanti akan butuh penyesuaian ya. Tapi nanti kita akan lambat laun bisa. Terus Ya. delete gampang, tinggal klik kanan, lalu kalau udah ready tinggal diklik tombol save. Ya. Udah, Hmm. kita coba buat ini ya. Nanti kamu coba bikin dulu ini. Kita akan coba ngebikin ini adalah bangunan ya. Berarti bentuknya ada apa aja Zahran dari ini? Bentuknya ya, empat yang terpenting itu kan ya. Dari empat yang tadi Kubik, berarti ada apa aja? ada kubik, Hmm, bola, hmm, silinder, kapsul ya. hmm. Sama Ini apa? Ini apa sih sebutnya? cup, Apa? Kapsul, kapsul kapsul ya. ya betul. Oke, sip. Dah, itu ya. Kita masih awal-awal, masih pemanasan dulu. Kita coba memperkenalkan dengan si tampilannya. Oke, kalau udah kita coba upload ya. Nanti kamu screenshot ke dalam akun di Algorithmics kamu. Oke, Unity masih dikit kelasnya di Indonesia. Oke, Zara ada pertanyaan dulu. Oh ya, kenapa piramida nggak disebutin ya Which ya? untuk ini empat ini untuk empat Iya ini di objek itu ya, ya. yang ini kan? Iya, kenapa kayak Ah, maksudnya harusnya ada sih. piramida nggak disebutin? Ada nggak sih di 3D objeknya nanti kita coba lihat ya. Di Roblox sih ada namanya Wedge. Cuman Which nggak ya, tahu oh ya. apakah dia ini often Hmm. use ya, yang often use. Iya, kan Kayaknya kalau yang sering piramida, dipakai. hmm, Iya kan kalau piramida kan dia kan segitiga bentuk tiga dimensi kan ya dia itu. Iya kan? betul, betul. Iya, Ini kenapa yang kayak often use. ya, often Kayaknya use yang ya? itu berarti agak jarang dipakai. Jadi nggak di highlight ya. Iya. Ada lagi, next question. Tapi harusnya ada sih di 3D objeknya nanti kamu tinggal klik aja yang di bagian atas tuh. Game object ini ya, kita cari di sini aja. Oh nggak ada Zahra. Oh, nggak ada ya kita atau Ada nggak adanya kuat. bisa bikin ya. Heeh, tuh, Kuat apa lihat kuat? kuat nggak ada lagi di sini nggak ada penjelasannya. Tapi ini yang empat tadi nih. Iya. Kalian kan tadi ya yang floor ya. Nah, nanti kita Hmm. coba pakai yang kuat ya. Iya. Next question, ada pertanyaan lagi? Nggak ada Belum ada ya. Kalau lu ada tolong di share screen. Kita buka dulu browsernya. Coba kamu login dulu. rosternya. Yang ini kan ya, T-Basics. Masih sama. Akunnya masih sama. Nah, ini kalau kamu mau review Hmm. ada di lesson archive ya. Diklik kembali Oh nih iya, di tadi situ. saya ada nih lihat nih. Nah, ini banyak. Semuanya kesimpan. Oke, kita buka dari nomor satu. Coba Hmm. inget nggak? Project window. Pasang-pasangkan ya. Dari kiri ke kanan, diklik dulu lingkaran kiri. Pasangin ke kanan. Oh ya, project window. Oh ya, Hmm, saya ingat ya. yang di tengah berarti ya. Iya, yang tengah-tengah Kan itu ada tuh. tiga kan. Nah, yang Iya. di tengah nih. Hmm. Let's see how the games work ya, if you run it kan ya. Hmm, Lihat itu kan. ya, oke. Tunggu. Bukan, kalau yang ini game window ya. Game window ya. Hmm, nanti ada game Hmm. window. Game window, yes, game window. Oh ini kalau to view kan ya, yang kedua nggak sih? To view components of the selected object and change them if necessary ya. Yang dia Itu kan yang kita di kan ngelihat sebelah semua kanan komponen. ya. Komponen, Sebelah kanan ya. komponen itu maksudnya propertinya. Propertinya. Oh ya. Hmm, berarti itu yang di sebelah kanan ada namanya apa? Dari I. Em, Inspector ya. Berarti yang ini Display game level jadinya gitu.
Nah, Eh, bukan. sih? Bukan ya? Kenapa ini dilewat? Oh ini. Ya gitu. Oke. Tadi kamu kan ini kan. Dia kan Nah, lihat ya. betul. Inspektor tuh dia ini kan ya. Dia melihat Oke, sip. hierarki itu yang di kirinya kan ya. Yang kirinya Mm-mm. em, ya ini kan ya. Dia melihat Pintar. empat kan Oke, ya. oke, sip. Sip. Displaynya. Pintar. Checklist. Lanjut Nah, nomor 2. thread segment. Can perform an actions with classes folders, which is create, delete, etc. All actions with the such folder files must be performed in the Unity directory itself. All actions with the such folder files can perform. All actions with the assets folders will be found. Yang satu maksudnya any Yakin? action of You the cannot perform any actions with the asset folder such as create or delete eh files? ini dong. Sorry sorry Masa? bukan bukan Masa kita nggak bisa? bukan bukan. Oke. Nggak, sorry sorry. Nggak, saya salah baca. Keren Ken. Oke. Salah salah. All actions with the assets ini kan ya. Betul. Sip. Lanjut. Nah, Nomor 3. objeknya on set smart. Hmm, Kita sebut apa? Mark yang ini ya. Yang bintang itu. game object. Heeh. Pintar. Game object dan aset. Game object ya. Game object. Game object dong. Nomor 4. Hmm. This component does unit object, does each object have a unity? Just right option. Mesh render nggak sih? Apa yang mesh render itu? Mesh renderer. Enggak. Kita nggak ada. Itu pengecoh. Nggak ada. Kita nggak sebut itu. Nggak ada kan ya? Iya kan? Bukan. Bukan dong. Eh, What component does each bukan ya? object have in Unity? Kamera ya, kamera. Kamera nggak sih? Kamera dan light Sebetulnya bukan. komponen tuh ada Transform. Dia bisa ditransform transform. ya. Betul. Sip. Hmm. Oke, lanjut. Nomor 2. Nah, oke. Sip. Kita akan coba buat ya kayak gini. eh tapi sambil pengenalan ke Unity-nya. So, sambil dibuka aja. Jaran di Unity Hub-nya. Ini objek ya. Buka Unity Hub-nya. Saya sudah buka langsung 3D objek ini. Coba. Kita bikin project baru ya. Oh, Ini udah. saya Oke. sudah langsung buka objek, sudah langsung Oke. buka nih Nah, ini. yes. Ini adalah tampilan dari yang tadi kita udah pelajarin ya. Terus kamu boleh dilihat dulu yang di ya share screen-nya Unity dong ya. Share screen-nya jadi semua layar bisa. Oh ya, Nah, semua layar biar ya. gampang bolak-baliknya ke browsernya. Hmm. Nah, kita mau ikut yang di browser. Coba ya. Kamu lihat dulu di browsernya. Kita mau bikin dulu yang pertama adalah plan ya atau alasnya. Kamu klik dulu. Lantainya. Mm-mm. Nah, ini Oke. lihat ya. Add a plan object. Namain dia sebagai floor. Ada di mana tadi cara nambahin plan? Game objek gak sih? Game object. Tunggu. Terus, Eh, game betul, objek ya kan betul. ya? 3D object. 3D Pilih yang objek, plane ya. plan. Plane ya. Nah, sip. Oke. Ini karena emang ukurannya udah langsung gede ya. Kamu bisa klik dulu yang plannya. Hmm. Mm-mm. Dan Kita saya bisa rename kecilin apa ya. tadi? Kita perlu rename jadi apa? Oh ya, ada ya di instruksinya. Rename it Mm-mm. floor ya. Floor. Yes. Jadi rename floor. Nah, kita rename jadi floor. Create tower. Betul. Create tower from primitive object. Oke. Nah, create a tower from primitive object. Kamu klik From dulu yang primitive. nomor 2-nya. Dia ada penjelasan detailsnya ya.
Use the cylinder for the walls and roof of the tower, and cube for the floor and steps. Give objects appropriate names for the walls of the tower, walls, roof, door, no. Sip. Jadi nanti ada Oke, dua jadi silinder em, sama, silinder ya. dia dibikinnya dari silinder ya. Jadi nanti ada dua Silinder silinder, sama ini apa? Cube ya. tiga cube, betul. Oke, Silinder, cube di ini ya ya digepengin ya. betul. Jadi 3D objek, Mm-mm. silinder dulu kan. Silinder dulu, kita bikin dulu dindingnya. Ini panjang. Nah, secara besarnya itu Nah, besarinnya pakai yang scale. kan ini ya. Scale-nya yang ini. Kayak gimana sih dia besarnya itu? Oh ini ya. Mm-mm. Hmm. Nah, oke. Atau misalnya Ah kalau ini pengen ya. gedein dia langsung ditarik dari tengahnya ini nih Zara. Bisa ditarik ya. Oh iya. Nah, sip. Jadi kalau ditarik tengahnya dia langsung gede semuanya. Oke, boleh diperkecil lagi. Nah, itu dia Oke. nembus itu ya. Nembus base plate, nembus plannya. Dikatasin aja. Atau dipendekin menggunakan scale biar Nembus nggak plane nembus. ya? Oh ya, nembus ya. Oh ya, di silindernya Klik dulu yang mana scale-nya. nih? Eh, Nah, baru yang hijaunya. ini ya. Kamu, move boleh. Pintar. Baru Eh, dikecilin. ini masih ini nembus nggak sih? Kecilin yang hijau, Zahran. Ditariknya yang hijau ya. Atau kecilin lagi ya? Ah, dipendekin aja. Nah, Nah, sip. udah ya. Oke. Kadang kita miring-miring nggak apa-apa. Oke. Coba tambahin dinding apa? Ya. Atapnya. Atapnya pun dari silinder juga. Dindingnya pakai Misal ini, plannya kalau kekecilan boleh digedein ya. silim. Oh ya, floornya ini. Yang Salah. floornya. Di ini, sini. Scale-nya jangan lupa diklik dulu. Nah, pintar. Oh Oke, iya, sip. sebelah. Nah ini, Nah, sip. sip. Atau bisa, nah sip. Oke. Kita. Terus jangan lupa di rename. Di rename apa berarti? Yang silinder ini. Silinder namanya apa? Jadi walls. Oh, sip. Oh, sip. Hmm. Nah, oke, sip. Sekarang coba tambahin satu lagi Saya silinder lupa di lagi loh. atasnya ya. Ini, Betul. saya lupa lagi loh. Ini cara muternya gimana sih? Diklik dulu tangannya. Klik tangan ya. Nah, baru kamu Tangan. hold pakai yes. Oh iya. Heeh. Ah iya. Iya. Oke. Kita yang gampang dulu lah, yang pintu dulu. Boleh. Berarti dari cube Pintu ya. dulu. Betul. Cube, ya cube ini. Itu pintunya ada satu pintu terus ada tangga ya. Jadi nanti kayak ada tangganya gitu. Nah, Oh iya. itu Oh kan ini. kadang hilang ya karena saking kecilnya. Kamu berarti harus langsung diklik lalu scale-nya. Heeh. Atau kadang, nah, sip, betul itu juga boleh. Nanti bisa dari sini juga nih, Zaran, dari transformnya ya. Nanti kamu tinggal ganti aja Hmm. number yang ada di sini. Tapi pastiin kalau misalnya mau ukurannya atau rasionya sama, dikunci dulu ya. Oh ini gimana sih? Saya lupa lagi. Gini ya. Cara ngetrek ke atasnya loh. Di move-nya dulu. Ah ini nih. Ah ya. Hmm. Kalau Nah ini misalnya ya. mau dikecilin Ngetrek ke pakai atas. scale, Oh ini ternyata hmm, butuh kesabaran juga ternyata ini. kayak kadang bilang butuh penyesuaian. Nah kan gini ya. Hmm.
Tapi kok mau lagi pengen, salah salah berarti. Berarti bukan Gak gini. apa-apa. Em, Oke. nah, Heeh. ini, Heeh. nah, Oke, boleh dilihat dari kirinya. Kayaknya itu miring banget. nah ini nih. Bikin di tengah ya. Ya. Dari depan dong. Ini bisa diklik juga dari sini ya. Point of view-nya kamu misalnya mau diklik. Oh iya, ya, tinggal aku mau sadar ya. Coba bisa diputar-putar dari situ juga. Nah ya, oke, tuh. Yang Kalau saya lihat udah mau, bikin di rename dulu ya jadi door. Nanti tinggal dibikin sorry. yang staircase. Tuh. Oh, ini udah Nah bener nggak bikin sih? cube lagi. Cube yang baru. Kayaknya kekecilan gak sih? Kecilan nggak? Kecil banget ini ukurannya. Terus, Lebarin aja atau di move kalau misalnya itu. Oh dia karena ini ya lightingnya dari sana ya, jadi nggak kelihatan. Ya udah nggak apa. oh jadi gini dia bentuknya. Tunggu. Em, Kayak ke dalam banget deh ini saya bikinnya. Nah boleh di move juga, di move. Di move kayak ini ya, move tool. Eh, Mm-mm. Move-nya yang eh, biru, move-nya yang panah biru. birunya yang diklik. Ya, nah kan gini kan Nah, jadinya tuh. Nah, ya, ya. sip. Terus Oke, staircase-nya ya. bikin staircase-nya dua ya. Oke, Bikin dua step bulat. satu sama step dua. Oke, oke dua ya. Bikin dua. Ingat Nah di ya, scale. Oke. di scale ya. Hmm, Tuh. Ini, oh ya, udah itu mas. Ini juga harus jajar juga kan ya di ini. Oh ya, kamu betul. bisa lihat di atas. Iya. Ini namanya staircase ya, staircase satu ya. Step underscore satu. Stair ya, Bukan. stair Step. underscore. Step underscore satu. Step. Oh ya, step underscore. Mm-mm. Oke, kita move dulu ya. Nah, nah ini kan kelihatannya kurang panjang, berarti kita scale-nya. Kita panjangin, terus kita gerakin. Oh. Oke, ini harusnya harusnya Udah ada bagus. step satu, step dua. Iya, dia kurang pendek. Nah, Kurang apa? Nempel sama si plannya. iya kan, nah, Jangan lupa scale-nya. scale-nya saya kecilin. Nah, terus saya turun ke bawah. Eh, yang hijau ya kan ya? Mm-mm. Agak dibikin tinggi aja. Bikin Tinggi tinggi aja maksudnya ya. di ini di apa scale-nya? Yes. Scale-nya ya di. Nah, sip. Nah, terus, oke, Oke. oke. Mm-mm. Ini mending saya duplicate aja nggak sih? Boleh duplikatnya dari hierarchy window ya. Right click. Dikit. Yes. Di move dulu. Oh ya, rename dulu Ya, ya. rename boleh. Tab 2. Oke, kita move, move ya. Nah, salah. Terus diturunin. Mm-mm. Ah, Kecilin ntar ya. juga ya.
Jangan tembus ke plannya, Oh ya, ini tembus ya. scale-nya. Aku malah mau skill ya, skill sih. Oke. Nah, kamu, kita, Nah, sip. udah, oke. Oke, coba Udah, dikecilin, dilihat. ke, Oke, kita bikin oke, roofnya berarti. oke, roofnya ya. Heeh, Roofnya pakai silinder ya. silinder. Coba pakai yang fail. Fail itu apa ya? Kuat, Yang kuat, mana? sorry. Kok plan, fail sih? Kuat. Apa ini? Gepeng. Oh, dia gepeng. Oh, dia sama kayak plan ya. Udah, hapus aja. Cuman gepeng. Cuman gepeng deh kuatnya. Heeh, Silinder. silinder. No, skill ya. Skill langsung. Heeh, Saya bikin sini. Nah, di move dulu. skill. Ini. Oke. Nah, eh, Oke. Nah, pintar. saya gedein gini. Boleh. Nah, terus saya move ke sini. Kamu kayak gini ya? Mana? Nah, sip. Coba dilihat dari depan, miring nggak? Nggak Nggak ya? sih, justru nggak sih. Mungkin Coba dari kegedean nggak sih pinggir. saya bikinnya? Saya bikinnya terlalu besar sih. Nah, oke. Nah, coba saya lihat dulu. Eh, perlu ini ya, ini. Oke, dari depannya coba. Itu kan dari atas. Coba lihat dari depan, kiri. Ah, ya teman. Ah, kan? Iya. Oke, lihat lagi Nah, dari kanannya. oke, Lagi. bawah, atas. Oke, sempurna. Sip, ya. Harusnya ada Gitu sih. ya. Ya, Jadi udah kadang siap. emang kelihatan dari satu sisi udah oke. Tapi kita perlu pastiin dulu diputar-putar. Dilihat emang udah benar di Nah, tengah ya, atau belum. sudah sempurna Sip. ini harusnya. Dan Oke. ganti ke roof ya, namanya. Pintar. Roof. Nah, terus kita coba berikutnya ya. Udah beres ya Tower. untuk tower sama menggunakan primitive object. Nah, kita bikin one or two trees from primitive objects. Diklik yang berikutnya, kita mau bikin pohon ya. Pokoknya. Ini tool primitive object nih sama kayak gini juga ya. Primitive object itu yang tadi empat yang utama di PPT. Primitive object kalau misalnya dia primitif ini Eh, kadang dipakai juga untuk beberapa hal. Pokoknya primitif itu defaultnya atau bawaannya. Ya, mm, eh, putus-putus nggak terus sih Zahran? saya bikin Kadang lagi sering sini dulu deh. ini muncul tulisan internet unstable. Ya, putus-putus. Putus-putus ya. Eh, Ya, saya putus-putus juga nih. Sini. Iya. Tapi saya masih bisa, tapi kadang suaranya lancar, kadang enggak gitu. oke. Oke, nanti kalau nggak jelas banget minta di ini aja ya, di clarify. Oke, kita bikin dulu eh trunk-nya ya, batang pohonnya. Nanti kalau sudah kita buat spear-nya. Iya, Mbak. Nah, ini nggak sih. Oke, ini tembus ya. Ya, tembus sih ini.
Terus kita move. Nah, oke. Tambah sphere-nya ya. Di rename jangan lupa. Iya. Jadi apa namanya tuh? Trunk ya. Jadi iya trunk. Nanti kalau Apa yang sih? daunnya jadi crown. Trunk ya. Oke. Mm-mm. Crown. Eh, trunk. Itu batangnya trunk, daunnya crown. Oh ini kayak batang. Batangnya ini ya. Trunk ini ya. Betul. Nah, terus kita bikin yang namanya apa sih sebutnya? Sphere ya. Sphere. Oke. Kita besarin ukurannya. Coba lihat di atas. Terus sejajar nggak sih? Kasih rename crown. Oke. Apa ketinggian nggak sih? Crown deh. Iya, Crown. karena ini apa Sphere jadi batangnya crown. terlalu tipis. Terangnya Crown. batangnya coba ditebelin dikit. Jadi kelihatannya tuh kayak tinggi tinggi sekali. Batangnya. Nah, terangnya agak ditebelin aja. Tuh kan. Scale-nya jangan lupa. Terangnya ya. Iya. Um, um, Udah diklik belum? Terangnya belum diklik, Zahran. Diklik dulu di hierarchy-nya. udah, Enggak, dah. itu kamu lagi ngeklik belum? Oh, udah digedein maksudnya. Oh, segitu udah. Udah dah. Oke. Nah, gimana nih? Oke, sip. Ada mirip ya harusnya. Nah, kita bikin aja duplikatnya ya. Kamu bikin dua aja ya. Kita nggak bikin kayak Ya. forest gitu ya, hutannya. Apa? Pohonnya. Jadi bikin dua aja. Ini pohonnya. Hmm. Pohonnya bikin dua jadinya. Jadi apa? Duplicate lagi ya. Nah, saya taruh di sini. Taruh di sini. Terus account-nya duplicate lagi. Terus, Kegeser. Oh, ada. nah, tunggu. Nah, sudah kelihatan ya. Hmm. Oke, sip. Nah, sip. Coba lightning-nya mau kita benerin dulu. Directional lightning-nya. Lighting-nya di mana sih? Ini Arah lihatnya. arah pencahayaannya. Kamu klik dulu lighting-nya ya. Nah, ini Udah yang ini. diputar-putar tuh, Lighting. yang di project window-nya.
Coba digeserin. Gimana saya kemana sih jadi? Bebas, menurut Zahran yang enaknya di mana? Coba. Oh, oh iya, Menurut iya, kamu iya. hasilnya jadi bagus Ini gimana? kali, mungkin, Yang kelihatan, yang jadi kelihatan mungkin pintunya, ini kali ya. tangganya. Nah, itu kan gak kelihatan tuh pintu tangganya tuh. Coba dibikin lightningnya biar kelihatan semua. Kelihatan iya. Oh ya, mending malam sekalian aja nggak sih? Enggak sih. Boleh, mau dibuat malam boleh. Mungkin gini sih lebih bagus sih ya, katanya gini. Oke, sip. Nah, soalnya ini kalau dari sini kelihatan nih pintunya main kamera. Oke. Nah, Terus kamu udah sih, paling itu aja. Kita coba rubah apa lagi ya? tambah apa lagi? Coba kita rubah warnanya aja. Warna. Ini terangnya di rename aja ya. Jadi terang underscore satu gitu. Heeh. Oke. Kurang underscore satu. Nah, oke, sip. Nah, oke. Udah ya. Oke, sip, Ganti dah. warnanya ya. Untuk ganti warnanya gimana ya? Ganti warnanya. Iya, maksudnya mengubah warnanya, contoh maksudnya. Oh, Mengubah oke. warna. Bentar, dia harusnya ada di sini. Kok nggak ada sih? Bentar. Di sini nih. Kalau bentar, kadang coba cek. Atau kamu cari dulu di, coba diklik dulu yang si ininya, salah satu 3D objeknya. Jadi objeknya ya. Hmm, Misal klik aja saya yang walls. walls misal. Terus ini nih, coba klik yang ini. Oh Ini bu, ya, bukan guys, bukan. Bentar, koran bukan dulu. view options. Di Cast shadow propertiesnya kan. bisa nyari nggak? Um, Properties di inspektor ya. Kemudian Color, color. apa ya komponen kali? Ini coba diklik yang ini. Saya nggak bisa, Oh, default ya, nggak nggak bisa ya. bisa. Ini, iya ini nggak bisa nih. So, atau transform. Tar. Um, kan ini. Itu bahas tentang material ya. Oke, nanti itu masuk ke dalam project-projectnya dulu. Untuk yang sekarang kita nanti dulu ya yang warnanya. Oke, Nanti dia butuh ada belum sekarang ya. material-material. Dah, itu dulu aja ya. Coba Zara ada Oke. pertanyaan dulu dari 3 window ini yang dipakai. Saya masih sekarang masih penasaran sih ya. Ini kalau misalnya mau buat piramida itu gimana gitu? Kalau nggak ada di objek sini gitu. Coba kamu klik yang kapsul ya, yang paling deket sih dia antara kapsul sama cube. Jadi gimana itu ceritanya gitu? Paling kita bikin, dia kayaknya bisa di trace gitu sih. Kayaknya ada lah harusnya sih ya. Cara bikin.
piramida gitu. Harusnya ada kayak bisa di trace gitu. Jadi kan kalau di editor ada kotak-kotaknya itu ya yang digambar. Mm-mm. Nah, bisa atau nanti diimport ya, itu juga bisa. Tapi nanti berarti kita akan coba cari tahu yang itu ya. Iya. Oke, ada Hmm. pertanyaan lagi? Nggak ada sih. Belum ya? Aman. Kalau belum, sekarang kita coba belajar cara save-nya. Gimana berarti tadi save-nya? File, save as ya. File, save, yes. Atau save aja. Save atau save as? Hmm. Save as ya. Nah, terus kamu bikin aja di desktop, Desktop. Oke. bikin folder baru aja ya, Um, Unity gitu. Kemarin ada folder Algo nggak? Nggak ada ya? Bikin nggak aja yang baru, hilang. Unity. Nah, sip. Kayak ini berarti Hanya introduction. introduction. Oke. Apa? Oke. This This seems scene to needs to be saved be. inside the asset folder. Oh, Oh, nggak bisa. Dia nggak bisa di situ. sudah di sini Nah, aja di kok. sini. Ya udah bikin aja berarti Save di di. sini foldernya. Hmm. Hmm. Unity. Nah, Oke, sip. Ini di screenshot aja Zaran. Coba dipilih point of view yang kelihatan semua sih objeknya ya. ini sih. Boleh. Gak kelihatan pohon satu lagi. Nah, oke. Um, oh, gini. Nah, ini aja deh. Saya lupa Boleh. screenshot tuh kontrol ini ya, Eh, RTSC ya. Win Windows, terus PRTSC. Nah, Oke. sip. Terus ke browsernya, kamu checklist. Ini tutup aja nanti kalau sudah di checklist. Lalu kita upload dulu, submit. Nah, ini Build ditutup dulu. laboratorium. Oh, belum. Ke Eh, course dulu, ke nomor 2. udah kan? Oh. Ini nomor. Nah, ini ditutup dulu. Hmm. Kita upload di sini. Oh, di sini. Nah, Di coba pictures, saya simpannya di mana? Pictures ya, nah. pictures nanti ke screenshot. Pictures Nah, ini di screenshot. Sip. Lalu checklist aja yang di sini. Oke, dah. Nah, ini baru ke laboratori ya, Zahran. Kita ke laboratorium. laboratori. Kamu bikin aja later, create project, Unity. Dah. Description ini klik tambah aja. Oh, Desktop. Eh, di mana sih saya ini assets itu di mana nah? Ini aja dah. kamu ada di Bisa sini drag ya? harusnya. Boleh. Oh, Tuh, tuh. agak digeserin. Enggak bisa. Itu refill info apa? Refill info show in folder aja. Klik kanan, Oh, ya, klik kanan. show info open file location. Hmm. Nah, ini kamu copy aja URL-nya, klik di sini, ya copy Ya, address, terus. kayak lalu di tambah, enggak dong, klik dulu tambah, paste di sini, hapus dulu, klik dulu, ini ya, nah klik double klik, bisa nggak? Nah, hapus Oh, paste, itu. Nah, eh pastenya di enter dong. enter saya udah enter. Nggak bisa deh. Oh, paste kan. Saya enter. Nggak bisa. Nah ini Search Unity nggak ada. ke Oh ya, ke nggak bisa, nggak assetsnya, ada. Akses kan. Ini saya pakai folder ya Unity. iya ya. Introduction-nya nggak ada dia itu. Download the zip Salah. file of the WebGL project assembly. Oh, apa harus di zip ya? Coba close, kamu ke file explorer-nya lagi. Saya ke file Explorer Heeh. ya.
Buka yang tadi, klik kanan. Kok dia nggak screenshot aja sih? Ini presentation nih bisa kayaknya nih. Heeh. Ampun deh, dia juga nggak bisa. Harus PPT. Kenapa dia nggak bisa gambar? Berarti ke file explorer di zip aja. Nih, ininya nggak sih? Compress Zip zip. file. Oke, coba. Nggak Wah, bisa. nggak Harus bisa. di. Memang saya harus. Nggak Nah, zip. open. Something went wrong. Lah, kamu pause aja Zahran. eh ke laboratori lagi coba. Oke, Nggak bisa ya? Coba create project bisa post nggak sih? Atau di community ya? Nah, nggak images bisa. aja. Mm-mm. Nah, ini Oh, image harus images. Yes. yang screenshot Nah, tadi kita saya pakai tuh ini ya. aja ya. Screenshotnya aja ya. Nah, set. Oke, description and ini diganti aja nih. Nah, betul. First project Unity. in 3D. Unity. Unity. First Nah, project. yes. Oke, tuh community ya. Sip. Oke, dah. Dan ya, itu adalah perkenalan dulu. Ada pertanyaan dulu, Zaran, so far? Nggak ada sih Nggak sebenarnya. ada. Nah, nanti ini ada handbooknya. Kalau mau di-review lagi, bisa dibaca di sini. Oke? Kalau nggak ada, nanti kita masuk ke dalam pertemuan berikutnya ya, Zahran. And bye-bye. Hmm. Selamat malam, Zahran. Ya, selamat malam. Bye.